Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok Diblo akan representasikan tentang attack and defense, terutama berkaitan dengan kriptografi dan keamanan informasi. Saya sendiri, Handius Lempus Tepu, dengan NIM 11S19051 akan menjelaskan tentang latar belakang adanya keamanan informasi. Seperti yang kita ketahui, pada era digital saat ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan secara online seperti transaksi online. Seperti yang kita ketahui, transaksi tersebut bersifat rahasia dan harus dijaga keamanannya. Di sini cybersecurity itu bermula pada 1970-an. Pada masa itu belum ada internet. Bukan dengan nama internet, tetapi dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Bob Thomas pada tahun 1971 membuat komputer dengan nama Creeper yang dapat menyusupi sebuah jaringan-jaringan yang ada di ARPANET dan meninggalkan sebuah pesan dengan nama I am Creeper, catch me if you can. Nah, pada saat itu juga ternyata ada sebuah pencipta email pertama kali dengan nama Ray Tomlinson telah membaca pesan yang dibuat oleh Bob Thomas tersebut. Singkatnya, Ray Tomlinson itu tertarik dengan Creeper yang dibuat oleh Bob Thomas dan mengutak-atik program Creeper baru dan yang dapat dengan cepat menangkap Creeper dan menghapus dari sebuah jaringan ARPANET sendiri. Yang akhirnya Creeper yang dibuat oleh Ray Tomlinson sendiri itu kita bisa sebut sebagai antivirus pertama. Sebenarnya Creeper yang diciptakan oleh Bob Thomas itu sebenarnya tidak memiliki niatan jahat. Tapi sebenarnya dari pekerjaan Bob Thomas sendiri, pemerintahan Amerika Serikat dapat melihat bahwa adanya kelemahan dari sistem ARPANET dapat mencuri data-data yang ada di ARPANET itu sendiri. Oleh sebab itu, pihak Amerika Serikat secara sepakat akhirnya membuat sebuah keamanan dengan nama keamanan informasi atau cybersecurity yang akhirnya bertugas untuk menjaga keamanan yang ada pada database sebuah internet atau ARPANET pada saat itu. Dari kegiatan tersebut, kita dapat melihat bahwa istilah baru yaitu attack and defense sendiri. Attack yaitu kegiatan menyusup, merusak, mengambil, dan memasukkan informasi tanpa izin dari pemilik data. Sedangkan defense yaitu kegiatan mempertahankan diri dari serangan oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya. Ini dia alur normal yang ada saat pengiriman data, yaitu dari sender ke receiver. Data yang dikirim akan langsung menuju ke receiver sendiri. Tetapi ada kalanya seorang hacker merusak data tersebut, baik secara dihentikan di tengah jalan atau dialihfungsikan. Nah, jenis-jenis ini akan direpresentasikan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang interruption attack. Apa itu interruption attack? Interruption merupakan pengerusakan informasi yang dikirimkan dalam jaringan sehingga terpotong di tengah jalan dan gagal sampai tujuan. Dalam serangan ini, suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh pihak yang berwenang. Serangan ini menyerang ketersediaan suatu informasi ketika dibutuhkan atau availability dari suatu informasi. Cara kerja serangan ini dalam melakukan serangan kepada situs yang diinginkan, secara sederhana, serangan ini bisa dilakukan dengan menggunakan perintah ping yang dimiliki oleh Windows. Proses ping ini ditujukan kepada situs yang akan menjadi korban. Jika perintah ini hanya dilakukan oleh sebuah komputer, perintah ini mungkin tidak menimbulkan efek bagi komputer korban. Namun, jika perintah ini dilakukan oleh banyak komputer pada salah satu situs, maka perintah ini bisa memperlambat kerja komputer korban. Dan pada umumnya, serangan ini menargetkan serangan pada bandwidth jaringan komputer atau koneksi jaringan. Bandwidth attack membanjiri jaringan dengan volume traffic yang sangat tinggi sehingga semua resource yang ada tidak dapat melayani request dari user yang sah. Serangan ini biasanya dilakukan di saat penyerang memiliki motif tertentu yang memang bertujuan untuk merusak sistem dari lawannya. Biasanya, serangan ini diawali dengan aktivitas reconnaissance, yaitu tahap kegiatan di mana penyerang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai target. Informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan ini bisa berupa informasi dasar yang berguna seperti IP address, topologi network, network resource, dan informasi personal tentang user yang diperlukan. Serangan ini dapat dilakukan saat jaringan komputer korban mulai dibanjiri dengan volume traffic yang sangat tinggi sehingga akan memperlambat kerja komputer korban. Hal inilah yang akan menjadi kesempatan penyerang untuk mengambil semua resource saat semua resource tidak dapat melayani request dari user yang sah.
Contoh kasus interruption attack adalah serangan yang dilakukan oleh Yogya Free terhadap website Kaskus di tahun 2008. Serangan ini dilangsungkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh Yogya Free ini membuat situs Kaskus tidak bisa diakses dan juga terjadi korup. Penyerangan ini bisa menyebabkan thread-thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator Kaskus terpaksa mematikan server. Serangan ini adalah balasan dari komunitas Yogya Free terhadap Kaskus yang dicela di forum tersebut. Akhirnya pertikaian bisa diselesaikan dengan melakukan tanda tangan memorandum online agar bisa menyudahi pertikaian di antara Kaskus dan Yogya Free. Berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi kepadanya ini, Kaskus meluncurkan server baru yang dilengkapi dengan pengaman data yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai macam serangan dari berbagai pihak. Cara mengatasi serangan interruption, yang pertama itu kita dapat menggunakan firewall untuk menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang data-data yang ada. Dan juga dapat dilakukan dengan cara selalu memblocking terhadap IP yang terlihat mencurigakan. Karena jika port telah dimasuki, maka komputer akan dikuasai oleh penyerang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Bung Aran. Perkenalkan, nama saya Bung Aran Martua Paham dengan NIM 11S19001. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ancaman interception. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ancaman interception? Nah, ancaman interception itu adalah ancaman terhadap kerahasiaan ataupun yang disebut dengan sekresi, di mana informasi yang ada di sadap orang yang tidak memiliki hak akses ke komputer, di mana informasi tersebut disimpan ataupun yang dikirim. Nah, bagaimana sih cara kerja ancaman interception ini? Di mana pengirim ingin mengirimkan sebuah informasi kepada penerima, tetapi pada saat proses pengiriman informasi itu, di tengah jalan ada attacker ataupun penyerang. Nah, disinilah terjadi penyadapan data itu. Nah, itulah ancaman terhadap interception. Sebagai contoh di kehidupan nyata, yaitu penyadapan terhadap akun dari pengguna internet. Itu dengan metode yang dilakukan oleh sniffers, di mana sniffers untuk menyadap pengguna situs di jaring sosial, itu dengan cara memantau data-data pemilik akun dalam situs di jaring sosial yang melewati suatu jaringan. Itulah cara kerja dari interception ini. Lebih banyak itu di dalam kehidupan nyata itu melalui jaringan begitu. Jadi data yang diterjemahkan kembali ke sniffers dengan suatu software khusus sehingga data-data pemilik akun di jaring sosial tersebut dapat terbaca oleh sniffer. Nah, begitu cara kerja ancaman interception ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu, cara kerja untuk interception itu adalah metode sniffers yang tadi. Itu menjaga pengguna situs jaringan sosial dengan memantau data pemilik akun. Itu seperti mengambil chips seperti yang ada di slide, itu uang virtual yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi bisa mendapatkan informasi. Nah, cara mengurangi ancaman interception ini yang paling utama itu berhati-hati dalam merahasiakan data akun. Itu dengan cara selalu logout akun selesai menggunakan jaringan sosial, dan juga menggunakan password yang lebih kuat ataupun password yang hanya diketahui oleh kamu saja. Itulah cara untuk mengatasi ancaman interception ini. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Tasya Gurning. Saya akan menjelaskan mengenai jenis serangan yang ketiga, yaitu modification. Modification ini merupakan penyerangan dari pihak yang tidak memiliki hak akses, tidak hanya bisa menyusup ke sistem dan merusak sistem tersebut, dia dapat juga mengubah isi aset data. Serangan semacam ini menyerang terhadap pengubahan integriti suatu informasi. Bagaimana sih modification attack ini dilakukan? Cara kerjanya, ketika pengirim mengirim sebuah data informasi kepada penerima. Sebelum sampai ke penerima, penyerang menyusup ke sistem dan merusak sistem tersebut. Setelah itu, penyerang mengubah isi aset data dan barulah data tersebut dikirim kepada penerima yang sesungguhnya. Pada modification ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus yang digunakan untuk mengolah data pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya tidak lain hanya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Penyerangannya biasanya mengubah tampilan website atau defacing, menempelkan Trojan atau virus pada web atau email. Contoh kasus modification attack ini yaitu pada tahun 2013 terjadi peretasan situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu www.presiden.sby.info. Atas ini bernama Wildan Yani Asari yang berdomisili di Kota Jember, Jawa Timur. Setidaknya ada 4 informasi penting berupa data administratif, domain, atau name server yang dia dapatkan dari laman pribadi Presiden SBY. Wildan lantas mengubah keempat data tersebut.
selanjutnya dan menggunakan akun tersebut lewat WHM Jatiraja Network sehingga dapat membuat akun domain www.presiden.sbi.info dan menempatkan sebuah file HTML Jember Hacker Team pada server www.jatirajahost.com sehingga ketika pemilik user internet tidak dapat mengakses laman www.presiden.sbi.info yang sebenarnya. Akan tetapi yang terakses adalah tampilan file HTML Jember Hacker Team. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui bahwa ada aksi ilegal DNS redirection dilakukan MGL 007 dari warnet yang dijaga Wildan. Dan untuk memberikan pengaman terhadap akses data yang penting, Indonesia membangun secure cyber environment. Nah, cara pertama mengatasi serangan berupa modification ini adalah dengan menggunakan perangkat lunak antivirus. Pilihlah antivirus yang dilengkapi kemampuan untuk mendeteksi Trojan. Antivirus juga dapat dipadukan dengan firewall agar dapat memantau setiap alur data yang masuk dan keluar di sistem. Cara kedua yaitu dengan menyaring pesan menggunakan filter server email. Previous next filter email adalah pemrosesan email untuk mengaturnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh secara sederhana. Selain kedua cara tersebut, ada lagi yang namanya integrity checker, yaitu pemeriksa integritas yang merupakan utilitas konfigurasi database yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan kamus data lapisan dasar. Kita dapat menjalankan integrity checker di lingkungan sumber dan target saat kita menjalankan atau melakukan pengiriman data. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jogi Sitinjak. Halo, perkenalkan nama saya Jogi Arif Guru Sitinjak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fabrication. Fabrication adalah suatu kegiatan meniru dan memasukkan informasi. Dan fabrication ini adalah ancaman terhadap integritas. Jadi bagaimana sih cara kerja fabrication ini? Nah, seperti kita lihat yang di slide, kita misalkan pengirim A, penerima B, dan si penyerang C. Nah, jadi si penerima atau si B, dia menerima pesan yang seakan-akan diterimanya oleh si A, yaitu pengirim. Namun, yang mengirim pesan itu sebenarnya bukan si A, melainkan si C, yaitu penyerang. Jadi si C ini melakukan pemalsuan data pemalsuan data, dan dia mengirimkan pesan itu, data itu ke si B atau si penerima, dan si B ini nggak tahu bahwa yang dia menerima data dari si C penyerang. Namun dia merasa pesan itu dikirimkan oleh si A. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari fabrication ini? Yang pertama itu adalah pengamanan akses. Pengamanan akses ini kita lakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan akses. Maka sebagai seorang administration kita harus memberi akses kepada orang yang berhak saja. Dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik. Nah, dengan membuat username dan password yang unik ini, kita bisa mencegah terjadinya fabrication. Lalu yang kedua, pengamanan informasi jaringan. Pengamanan informasi jaringan ini bisa kita lakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Demikian dari presentasi kami. Semoga hasil presentasi kami ini bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini kami membuat sebuah quotes, yaitu hacker jahat tidak akan bertindak kalau kesempatan tidak datang. Jadi sebelum kita terkena, sebaiknya kita mencegah terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.